Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di hari yang ke-20 kita mengerjakan ibadah puasa. Senang. Berharap ya. Enggak, 17 Ramadan ini, belum 20. 17 Ramadan ya. Enggak terasa ya, sudah separuh perjalanan bulan Ramadan kita lewati. Ya, tinggal menyisakan ujungnya. Dan biasanya kalau Ramadan itu sudah masuk separuh terakhir atau sepertiga akhir, itu Ramadan sudah di ujung lidah rasanya ya. Udah banyak kegiatan-kegiatan di luar Ramadan, misalnya mungkin ada yang sudah siap-siap mudik, persiapan lebaran ya, dan banyak lagi kesibukan-kesibukan lain di akhir Ramadan, terutama yang masih fokus pada Ramadan, yaitu iktikaf ya. Melakukan iktikaf di 10 malam dan hari terakhir bulan Ramadan. Dan nanti tahu-tahu Ramadan sudah berakhir. Tahu-tahu aja ya, sangat cepat. Tinggal menunggu Ramadan 1448 Hijriah. Kalau beruntung. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir. Apa bedanya sama satu Ramadan dan satu Syawal? Apa bedanya satu Ramadan dan satu Syawal? Nah, apa bedanya satu Ramadan dan satu Syawal? Satu Ramadan puasa, satu Syawal Lebaran. Iya, hari raya. Bagus. Itu jawaban. Ya. Satu Ramadan, antum satu Ramadan kemarin di sini, di masjid ini. Apa yang antum lihat? Sholat subuh antum datang satu Ramadan. Apa yang antum lihat? Hah? Rame? Full? Tapi luar? Oh iya? Masya Allah. Nanti satu Syawal antum datang lagi kemari dan antum lihat. Hah? Hilang. Sampai luar? Enggak. Kemana itu? Iya. Jadi itulah bedanya ya. Satu Ramadan dan satu Syawal. Ya. Padahal baru satu hari, Pak. Udah pada ngilang semua, ya. Wajah-wajah yang dulu ada di masjid tiba-tiba hilang. Tapi itu normal sebenarnya. Kita semangat ibadah di bulan Ramadan ini itu normal, bukan suatu yang luar biasa. Jangan anggap itu prestasi yang wah gitu, enggak. Bahkan sudah sewajarnya seperti itu. Enggak wajar kalau Ramadan enggak datang ke masjid juga ya. Itu enggak wajar itu. Sewajarnya memang seperti itu. Ya. Di bulan Ramadan ini ada semangat, gairah untuk beramal soleh. Masjid penuh, banyak
amal-amal soleh, ya, infak, sodako, yang jelas zakat fitri nanti kan begitu ya. Apalagi 10 hari terakhir orang-orang mengejar Lailatul Qadar pada pindah tidur atau pindah tidur. Iya. Ke masjid bawa bantal, bawa guling, bawa selimut. Iya. Pindah tidur. Judulnya apa? Judulnya iktikaf. Isinya, ya, jangan kayak gitu ya. Di sini ada iktikaf ya? Ada. Iya. Karena di rumah kan cuma pakai kipas angin. Kalau ada, di sini, wah menggigil, Pak. Kalau nggak bawa selimut nanti kedinginan. Ya. Nah, itu. Ya, belum lagi tadarusannya, khatam-khatamannya. Berapa kali khatam udah? Udah berapa juz? Kalau satu malam satu juz berarti 17 juz itu. Ada? Ada lah ya. Nah. Apalagi? Tarawih ada di sini tarawih. Berapa rakaat di sini tarawih? 11. Saya pikir 23. 21 enggak ya? 11 ya? Ya enggak apa-apa. 11. Nanti ada qiyam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir. Ada qiyam Lailatul Qadar di sini? Enggak ada. Ada ya? Jam 2 gitu mulainya ya kan? Ada ya? Nah, itu namanya qiyam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban tsumma wuffiqat lahu. Barang siapa yang menegakkan qiyam, salat maksudnya qiyam di sini ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? 10 hari terakhir ya. Maka kemudian bertepatan dia dengan malam itu, ini jadi untung-untungan dia karena Nabi Muhammad summa wuffiqat lahu. Dia dapat taufik untuk bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Artinya apa? Enggak semua orang dapat momen itu. Ya, itu bagi orang-orang yang memang ada niatan mengejarnya. Makanya dikatakan taharru Lailatul Qadri kata Nabi. Cari, kejar Lailatul Qadar itu. Artinya enggak semua orang dapat, iya. Enggak semua orang. Maka harus dikejar. Salah satu caranya gimana? Salat. Salat Lailatul Qadar namanya. Ya. Nabi mengatakan man qama Lailatul Qadri. Di sana ada beberapa hadis. Ada hadis man qama ya. Ramadana ya, ada ya. Barang siapa yang qama. Qama di sini maksudnya qiyam. Lailatul Ramadan, bulan Nah, itulah dia salat tarawih yang kita lakukan tiap malam. Tadi malam ada kan? Itu namanya qiyam Ramadan. Ada hadis yang lain, ada namanya qiyam Lailatul Qadar. Apa bedanya? Bedanya di mana? Siapa yang tahu? Antara qiyam Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar. Kan sama-sama di bulan Ramadan nih, karena kebetulan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan ya kan? Bedanya di mana? Waktu apa ini? Hah? Oh gitu. Jadi kalau kita tarawih jam 2 nggak boleh? Boleh. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Siapa yang tahu? Sama-sama pakai witir lah Pak, masa nggak pakai witir? Tidur dulu. Kalau nggak tidur, lelean misalnya. Ayo bedanya di mana? Nggak tahu? Udah saya kasih tahu. Bedanya di durasinya, Pak. Ya, durasinya. Itu yang membedakan qiyam Ramadan dengan qiyam Lailatul Qadar. Di mana Nabi melaksanakan qiyam Lailatul Qadar ini dengan durasi yang lebih panjang, lebih lama. Jadi nggak biasa. Kalau di sini saya tanya, tarawih biasanya berapa menit? Biasanya, biasa rata-rata, average 45 menit. Berarti mulai jam 8, habisnya jam 8.45 gitu ya. Nah itu tarawih ya, tarawih. Nah kalau qiyam Lailatul Qadar harus 2 kali lipat dari itu. Kalau bisa 3 kali lipat. Kalau bisa 4 kali lipat. Ya dilipat-lipat aja. Ya. Nah. Kalau 2 kali lipat berapa jadinya Pak? Hah?
Nah, 1,5 jam lah, mulai jam 2, habisnya jam setengah 4. Nah, gitu. Itu namanya Qiyam Lailatul Qadar. Ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi itu momen di akhir Ramadan ya yang mungkin kita semua biasa mengerjakannya. Di sini Qiyam Lailatul Qadarnya jam berapa? Jam 2 ya? Mulainya. Setengah 3. Mulailah jam 2. Selesai jam berapa? jangan jangan setengah jam. Ya kalau bisa 2 jam lah. Jam 2 biasanya jam 4. Hmm. Apa? Kabur. Kabur kemana? Ngapain malam-malam kabur? Ya begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Ramadan ini memang beda. Jadi kalau kita mendadak soleh di bulan Ramadan itu terhitung normal, wajar. Ya, wajar. Semangat ibadah menggebu-gebu dalam itu wajar. Wajar itu, normal, bukan prestasi yang gimana gitu, enggak, biasa aja. Ya memang seharusnya seperti itu. Kalau enggak seperti itu yang namanya terlalu. Ya, terlalu itu. Masih ingat kan rumus Ramadan? Masih? Enggak tahu? Rumus Ramadan. Siapa yang tahu rumus Ramadan? Rumus. Kayak matematika itu. Ramadan juga ada rumusnya ya. Siapa yang tahu? Yang pernah dengar? Udah berapa kali ketemu Ramadan? Sepanjang hidup. Berapa kali? 1, 2, 3. Berkali-kali ya. Mungkin yang tepat bukan berkali-kali, bertubi-tubi. Ya. Nah, sudah sangat familiar dengan Ramadan, sudah. Nah, sekarang saya tanya, rumus Ramadan itu apa? Nggak tahu? Ya udah saya kasih tahu. Rumus Ramadan itu ada disebutkan Nabi dalam hadis, man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, nggak ada kebaikan baginya. Nah itu rumusnya. Orang yang nggak bisa baik di bulan Ramadan, jangan harap dia bisa lebih baik di luar Ramadan. Betul? Orang yang nggak bisa meninggalkan keburukan di bulan Ramadan, apa mungkin dia bisa meninggalkannya di luar Ramadan? Tipis kemungkinan, Pak. Tipis. Maka disadari atau tidak, Ramadan itu ukuran agama seseorang. Kalau mau lihat agama seseorang, lihat bulan Ramadannya. Kalau Ramadan aja dia melempem, Pak. Apa? Melempem. Artinya apa coba? Apa artinya? Apakah 11 bulan berikutnya dia tambah semangat gitu? Ya tadi aja satu Ramadan dengan satu Syawal aja nampak jelas bedanya ya kan? Nah, maka kalau orang itu melempem di bulan Ramadan, nggak ada gairah ibadah, nambah ibadah pun nggak mau. Padahal bulan Ramadan, orang seperti ini jangan harap dia tiba-tiba, jor-joran di luar Ramadan, tipis kemungkinan, Pak, tipis. Saya garansi itu, ada garansinya, ada. Maka itu rumus Ramadan, maka agama seseorang itu bisa dilihat di bulan Ramadannya. Gimana Ramadannya? Itulah ukurannya. Karena tingkatan agama yang tertinggi pada seseorang itu ya lihat dari Ramadannya. Di bulan Ramadan. Bulan-bulan lainnya nyungsep semua, Pak. Nyungsep. Nggak pakai lama, satu Syawal, Pak. Ada yang balik ke karakter aslinya, balik ke setelan pabrik namanya, ya kan? Nah, cuma ya beda-beda tergantung Ramadannya. Seberapa banyak pelajaran yang bisa dia ambil di bulan Ramadan? Kalau nggak ada pelajaran, begitu satu Syawal, ya nggak ada bekas Ramadannya.
langsung nyungsep turun gitu, cut gitu, paham? Curang kali Pak ya. Begitu satu sebruk begitu langsung nyungsep gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang turun juga tapi landai Pak, melandai turunnya. Melandai yang lama turun juga. Nah, nanti ketemu Ramadan tahun depan baru naik lagi. Oh, gitu. Ya kan? Nah itulah grafik agama kita. Ya. Nah jadi Ramadan itu ukuran agama seseorang. Ukurannya ya Ramadan. Lihat aja Ramadannya gimana. Kalau dia baik di bulan Ramadan, tambah banyak ibadahnya, wajar itu. Kita nggak jamin juga nanti di luar Ramadan dia akan seperti itu. Ada garansinya, ada jaminannya, ada. Apa garansinya coba? Saya bisa ngomong seperti itu. Coba yang tahu. Apa garansinya, jaminannya? Saya berani ngomong seperti itu. Ya karena Nabi berkata, hadisnya kan populer sekali, bahwa di bulan Ramadan ini setan diapain? Diikat, dibelenggu. Artinya apa? Ingat ya, cuma dibelenggu, nggak libur. Kalau Nabi berkata setan libur di bulan Ramadan, aman kita Pak 1 bulan. Libur setan off dia, ya kan? Nggak ganggu-ganggu manusia, nggak menggoda manusia, libur dia 1 bulan. Aduh, aman kita Pak. Tapi setan nggak pernah libur Pak. Cuma dia melemah ya. Kenapa? Karena dia diikat, ya kan? Maka kita pun bisa menaikkan standar agama kita di bulan Ramadan ini. Nah, kalaulah di bulan Ramadan aja kita babak belur dibuat setan yang terikat, ya, di bulan Ramadan kita babak belur dibuat setan, ya. Padahal dia terikat, bagaimana pula di luar Ramadan, Pak, yang mana dia sudah apa? Lepas. Sudah dilepas dia, Pak. Ada jawara di sini. Jawara tuh ya, pendekar. Jawara Betawi, pendekar. Ada nggak? Kalau ada, kita ikat dia, kita lakban semua badannya. Kita ikat dari atas ke bawah, Pak. Sampai gak gerak dia gini, oh, gitu. Kepala pun susah gerak dia. Gitu. Nah, sekarang tuh berani nggak lawan dia? Kondisinya kayak gitu. Berani nggak? Berani. Diapain, Pak? Dibawa ulur kan ya? Oh, kita buat bawa belur dia. Ya, tapi karena kalau dia lepas gimana? Berani kan tuh? Hah? Kabur ya, kabur antum. Jawara dia. Nah, demikian pula setan, Pak. Inilah waktunya ya, kita membabak belurkan setan. Kapan lagi kalau bukan Ramadan, Pak? Antum membabak belurkan setan. Setan tuh bisa bawa belur, bisa. Oh, setan yang menyertai Nabi itu kurus kerempeng kok. Ya kan? Nah, tergantung orangnya. Ada setan korinnya itu gemuk, keker gitu Pak. Macam laki-laki fitnessan gitu. Ada, iya. Ada yang kurus, kerempeng, ada, tergantung orangnya. Bagaimana dia bisa melawannya. Kalau hari-hari dia ditaklukkan terus, gemuklah setan itu. Setan itu bisa gede, membesar Pak, kalau dia diagungkan, disembah apalagi. Dia berani dia. Tapi kalau senantiasa dilemahkan dia kan begitu ya. Kurus dia, kurus. Nah itulah setan. Nah ini Ramadan ini nih, momennya kita babak belurkan. Kalau kita gagal membabak belurkannya, siap-siap babak belur di luar Ramadan. Berat Pak. 11 bulan. Cukuplah latihannya 1 bulan ya. Sebagai modal bekal untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah jadi itulah Ramadan ya, memang istimewa di bulan Ramadan ini. Jadi agama seorang itu bisa kita lihat kualitasnya di bulan Ramadan. Itu barometernya sebenarnya, disadari atau tidak.
Puncak keimanan kita yang paling tinggi itu di bulan Ramadan. Kita bisa mengoleksi semua ibadah di bulan Ramadan. Apa coba yang nggak kita lakukan? Puasa, sholat, baca Quran, zikir, sedekah, zakat, infak, sedekah, semualah. Iktikaf, borong semua, ya kan? Ada terasa ringan nggak kita beribadah beramal soleh di bulan Ramadan ini? Ada ya? Ada. Bisa aja gitu. Bayangkan antum sholat malam, tiap malam 11 rakaat, Pak. Itu mungkin nggak terjadi di luar Ramadan. Kalaupun antum sholat malam di luar Ramadan, paling berapa rakaat? Ya kan? Nah, di bulan Ramadan antum bisa sholat 11 rakaat. Di bulan Ramadan bisa khataman minimal 1 kali, ya kan? Di luar Ramadan 11 bulan belum tentu khatam. 1 juznya belum tentu khatam, 1 juz. Padahal 11 bulan. Itu perbandingannya. Jauh ya? Jauh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka di bulan Ramadan ini pelaku maksiat itu off. Ya kan? Malu juga dia. Bulan Ramadan, berhenti dulu mabuk katanya. Berhenti dulu lah judi, berhenti dulu maksiat. Bulan Ramadan ini menghormati katanya, menghormati bulan Ramadan. Pelaku maksiat off, Pak. Walaupun nanti setelah Ramadan main lagi dia, ya kan? Iya, itulah berkahnya Ramadan ini. Jadi ini adalah momen kita menaikkan iman kita setinggi-tingginya, tergantung kita. Setinggi apa mau kita angkat iman kita. Karena kita tahu bulan-bulan berikutnya akan kena gejala futur namanya. Melemahnya iman akan turun. Ya, tergantung masing-masing orang. Turunnya itu gimana, Pak? Antum belajarlah dari Ramadan-Ramadan yang lalu. Rasakan penurunan iman setelah Ramadan. Ada yang merasakannya? Terasa enggak? Terasa ya? Nah, grafiknya gimana? Begini, langsung curam, Mbak. Langsung tajam nyungsepnya, pluk gitu. Ya. Atau landai gitu, Pak. Turun juga tapi pelan-pelan, pelan-pelan turun. Semakin jauh di Ramadan semakin turun dia. Nah, ketemu lagi Ramadan naik lagi. Nah, itulah dia grafik iman kita sepanjang hidup. Kalau terhitung 11-12 bulan ya, itulah dia tiap tahun. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Maka ya judul hari ini saya bingung ini maksudnya apa? Apa judulnya? Sebelum terlambat. Terlambat apa ini? Kan macam-macam ini. Hah? Saya kurang bisa menangkap maksudnya itu. Sebelum segala sesuatu terlambat katanya. Terlambat apa ini? Hah? Keburu lewat Ramadan atau gimana? Penangkapan saya sebelum terlambat Ramadan lewat gitu. Gitu maksudnya. Ya maka seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum telat, mumpung masih Ramadan ini, masih 17. Ya coba lihat meningkat enggak? Kalau enggak meningkat, nah ini ada apa-apanya nih. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau maksudnya itu, ya, saya juga kurang paham maksudnya apa. Tapi kalau maksudnya sebelum segala sesuatu terlambat, maksudnya ajal, Pak. Ya, itu artinya kita hidup ini harus selalu muhasabah. Kalau kata terlambat itu identik dengan penyesalan. Ya, segala sesuatu yang terluput itu akan disesali. Ya, nah coba Ramadan yang sudah kita lewati, kira-kira puas atau nyesal? Puas atau nyesal? Belum sempat gitu ya, keburu habis Ramadannya gitu ya. Atau seperti itu coba. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan, kalau maksudnya ajal ya sebelum ajal menjemput gitu ya.
Kalau itu maksudnya, sebelum segala sesuatu terlambat, maksudnya ajal ya. Karena ada dua pokok yang saya tangkap di situ. Sebelum segala sesuatu terlambat, maksudnya keburu habis Ramadan. Kan gitu, tiba-tiba sudah takbiran aja orang. Waduh, ya kan? Nggak tahu kita nggak tahu apakah 1448 kita akan ketemu lagi dengan Ramadan atau enggak. Wallahu alam. Ya, yang jelas inilah dia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah ini. Ya, di sana banyak saudara-saudara kita yang ya sudah nggak ada lagi Ramadan baginya. Ya, banyak peluang-peluang di Ramadan. Antum tahu sendiri, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Antum tahu maksudnya itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Antum tahu maksudnya itu? Coba. Siapa yang tahu? Ada ayatnya itu, ada kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Antum tahu maksudnya itu? Coba jelaskan sama saya. Ada enggak? Lebih baik daripada maksudnya apa? Betul. Jadi ketika umat Nabi Muhammad ketemu 1 tahun atau 3 tahun, kalau dia ketemunya 10 Ramadan juga 80 tahun. Oh gitu. Pinter matematikanya ini. Pinter matematikanya. Iya, betul. Betul. Maksudnya adalah itu lebih baik daripada hidup kita. Hidup antum berapa? Umur umat Muhammad. Nabi berkata, hadisnya ada, umur ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu hadis Nabi. Hadis itu sangat mengerikan sebenarnya. Horor itu hadis. Menakutkan itu. Nabi bilang seperti itu. Ngeri itu, Pak. Seolah-olah hidup kita sudah di limit itu. Dan Nabi benar ya, Shadiqul Masduq. Ngeri nggak ya? Ngeri itu hadis, Pak. Takut itu, saya baca ngeri kali. Mengerikan itu. Bergidik bulu kuduk itu, baca hadis itu. Umur umatku, kata Nabi. Kalau pakai ilustrasi, Pak, ngeri itu dengarnya, Pak. Iya. Antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Dan itu kenyataan yang nggak bisa ditolak. Secanggih apapun dunia kedokteran hari ini, Pak, tidak bisa membuat umur manusia jadi 200 tahun, Pak. Betul nggak? Secanggih apapun ilmu kedokteran abad ini, abad 21 ini, lebih canggih sekarang lah daripada zamannya Nabi Nuh dulu, ya kan? Ilmu kedokterannya, ya kan? Tapi mana yang lebih panjang umurnya? Kita atau mereka? Mereka udah sampai 1000 tahun ya. Kita, ya itulah dia. Kata Nabi itu, gimana? Itu yang kenyataan yang kita lihat di sekitar kita. Coba sekali-kali ziarah ke pemakaman perkuburan. Kalau nggak pinter matematika, bawa kalkulator. Lihat di situ di batu nisan, lahir tanggal berapa, mati tanggal berapa, mati tahun berapa, lahir tahun berapa, mati tahun berapa, berapa umur mereka rata-rata yang ada di perkuburan itu. Jauh beda nggak dengan apa yang dikatakan Nabi? Atau memang rata-rata segitu? Silakan perkuburan sejabodetabek antum datangi. Sejabodetabek, Pak. Kalau se-Indonesia nanti terlalu luas ya. Nah, sejabodetabek aja. Kalau nggak pinter matematika, bawa kalkulator, hitung sendiri. Lahir tahun berapa, dia mati tahun berapa, dikurangi aja coba. Berapa umur mereka? Ya segitulah dia. Itulah kita. Nggak jauh beda dengan mereka. Nah sekarang kalau saya tanya, ini muhasabah masa depan ini namanya ya. Muhasabah itu bukan muhasabah masa lalu aja, enggak. Masa depan juga harus dihitung, Pak.
Ya, masa depan harus dihitung juga. Kalau saya tanya, berapa angka antum sekarang? Sebutkan angka. Berapa angka antum? Masing-masing kita punya angka. Jangan lupa, jangan pura-pura lupa. Berapa angkanya? Ya, masing-masing beda angkanya ya. Jangan lupa itu. Kalau bicara umur, itu bicara angka, Pak. Karena ketika Allah bicara umur di dalam Al-Quran, itu Allah menyebut angka. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, itu kata Allah. Hingga ketika dia sampai di puncak usia. Ini kepada umat Muhammad yang Allah bicara, yaitu berapa? Sampai dia di usia 40 tahun. Itulah puncak umur manusia. 40. Puncak itu. Pernah muncak? Summit? Kalau udah muncak apa? Iya, nggak ada jalan lain di depan kita selain turun, Pak. Turun. Antum yang sudah 40 tahun ke atas kan merasakan bahwa hidup di atas 40 tahun itu sudah terasa mulai melambat. Betul nggak? Jujur aja, yang di atas 40 tujuh tangan. Oh, udah banyak di atas 40. Terasa nggak? Kalau baru 40, lewat 40 sedikit belum terasa itu. Tapi kalau sudah mulai 10, 20 tahun setelah 40 itu terasa hidup ini mulai melambat dia. Terasa nggak? Betul nggak yang saya bilang ini? Hidup itu sudah mulai terasa melambat. Tahu melambat? Pelan itu. Pelan, 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 pelan. Akhirnya diam. Selesai. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka saya katakan tadi, hadis ini menakutkan sekali. Nah sekarang antum ada angkanya, baik, simpan angkanya itu. Nah sekarang tadi Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kita ambillah yang paling besar, bilangan terbesar, 70. 70, ya paling tinggi, 70. Sekarang kurangkan 70 dengan angka yang antum simpan tadi. Berapa angka, keluar angka? Berapa? Macam-macam ya hasil pengurangan, nggak tahu kurang-kurang. Pakai kalkulator lah. Ya, coba dikurangkan dengan angka antum tadi, berapa keluar angkanya? 20? Kebesaran? 15? Masih besar juga? 10? 5? 0? Jangan-jangan udah minus. Kalau minus, jatah itu sudah selesai, Pak. TTM. Atau TTM. Tinggal tunggu mati. Kalau tinggal tunggu mati, lanjutannya apa? Apa? Kalau judulnya tinggal tunggu mati, lanjutannya apa? Hah? Nggak tahu lanjutannya? Saya kasih tahu. Mau apa lagi? Apa? Mau apa lagi? Perlu dilanjutin? Perlu? Jangan sampai tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Innalillahi kalau itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itulah dia hitung-hitungan hidup namanya. Muhasabah masa depan. Coba hitung-hitung peluang hidup ke depan. Peluang ya. Karena mati itu gak pandang usia. Maka saya katakan peluang hidup. Kira-kira, nah kita gabungkan dengan muhasabah masa lalu kita. Yang berapa angka antum tadi itu? Nah, yang sudah lewat itu ya. Nah, kira-kira, dan antum sudah hitung-hitung berapa yang terluput, terlewat dari waktu yang sudah dilewati itu. Ya, banyak yang terlewat nggak? Banyak yang terluput? Banyak yang disesali? Banyak. Atau nggak pada hitung-hitung?
Nah, sekarang kira-kira dari waktu yang tersisa tadi, angka kecil tadi itu, bisa nggak menutupi kekurangan hal-hal yang terluput yang sudah terlewat itu? Coba antum kalkulasi sendiri. Supaya hidup ini nggak buang-buang waktu. Karena kita sudah buang-buang waktu. Kira-kira lah, angka kecil tadi bisa nggak nutupin waktu yang terluput tadi? Hal-hal perkara-perkara yang banyak terlewatkan dalam hidup kita. Berhitunglah. Itu namanya rekalkulasi, Pak. Kalau antum pegang perusahaan, perusahaan itu akan sehat jika hitung-hitungannya ketat. Setuju? Kalau antum pegang perusahaan, pernah pegang perusahaan atau punya perusahaan atau kerja di perusahaan, namanya audit gitu. Tergantung auditnya, semakin ketat auditnya. Biasanya kan yang dilibatkan kan pihak luar ya, auditornya ya, dipanggil dari luar gitu. Diaudit itu, Pak. Ya, supaya tahu seberapa sehat perusahaan itu. Atau jangan-jangan sakit. Atau jangan-jangan sudah bankrupt, bangkrut. Karena nggak pakai hitung-hitungan. Hidupnya juga sama. Kalau antum hidup tanpa hitung-hitungan, bangkrut. Antum aja nggak sadar bangkrut sekarang, nanti baru ketahuan bangkrutnya di akhirat. Maka salah satu nama hari kiamat itu adalah Yaumul Hisab. Ada ya, di sana disebut Yaumul Hisab. Apa artinya Yaumul Hisab? Ya? Hari hitung-hitung, hari audit gitu. Diauditlah di situ, dihitung-hitung semua, dan perhitungan Allah itu ketat, detil. Dengan kedetilan yang nggak masuk di bayangan kita hari ini, Pak. Hitung-hitungan Allah itu ketat. Allah mengatakan untuk nikmat saja, apa kata Allah? La tus'alunna yawma idzin anin. Nah, kamu akan ditanya, akan dihitung. Itu maksudnya ditanya tuh dihitung gitu. Yauma idzin, pada hari itu, hari apa? Hari hisab itu. Anin tentang apa? Naim. Tentang nikmat yang sudah diterima. Dihitung. Untuk apa dihitung? Untuk apa dihitung? Hah? Untuk ditimbang, ya kan? Nah, untuk ditimbang. Ini mana amal solehnya, mana yang bukan, masuk timbangan kebaikan, timbangan keburukan, dihitung itu. Ketat hitungannya. Allah akan minta pertanggungjawaban. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tentang timbangan. Ya maka hitung-hitunglah, berhitunglah hidup ini. Jangan nggak berhitung. Nanti kita bankrupt. Banyak perusahaan kayaknya aja sehat, ternyata apa? Sakit. Kenapa? Hitungannya nggak bener, Pak. Auditnya nggak bener, bahkan nggak ada audit-auditan sama sekali. Bisa dipastikan lah, perusahaan yang nggak pakai audit-auditan itu pasti bangkrut, Pak. Antum kan punya pengalaman mungkin. Usaha apa aja lah, perusahaan antum pegang atau antum bekerja di situ. Nggak ada audit-auditnya. Gimana? Iya, istilah orang di luar sana digerogoti tikus. Demikian juga kita, kalau kita nggak pakai hitung-hitung, jangan-jangan amal kebaikan kita pun habis. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan ada orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ada, namanya muflis ya. Makanya kasih nama anak jangan muflis, mukhlis, jangan muflis. Muflis itu orang yang bangkrut, Pak. Orang yang bangkrut ini gimana ceritanya? Ya, dia salah perhitungan. Dia bukan nggak beramal soleh, tapi ternyata apa? Hitungan kejahatannya lebih besar. Bankrupt dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Maka ya berhitunglah sebelum terlambat.
Ya, apalagi ya antum tahu nggak kenapa Nabi nyuruh kita atau menyontohkan, menganjurkan kita iktikaf di 10 malam terakhir? Salah satu amal yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Karena saat iktikaf kan kita mungkin lebih fokus untuk hitung-hitungannya, kalkulasinya, rekalkulasinya. Kira-kira gimana ini? Apa langkahnya ini? Ya. Ini defisit, surplus atau minus, ya kan? Nah, itu dapat dilihat itu di situ. Ya, kalau masih minus, ya gimana caranya dengan modal yang masih ada ini ya? Nah, kira-kira nutup nggak itu? Kira-kira bisa jadi orang yang untung nggak nanti di akhirat? Atau jangan-jangan, aduh, bangkrut ini. Nah, nanti di akhirat baru kelihatan itu. Jadi orang itu sudah menyadari, aduh bangkrut saya ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi ya eh, syukur itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang syukur, orang yang bersyukur itu sedikit. Orang yang bersyukur itu sedikit, kata Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit, sedikit ya. Perbandingannya apa itu? Dengan apa itu? Perbandingannya dengan apa ini? Kalau kata Allah sedikit hambaku yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyas syakur. Itu perbandingannya, komparasinya dengan apa? Hah? Kufur. Artinya apa? Mayoritas kufur. Minoritas syukur. Jadi orang yang bersyukur itu minoritas dibandingkan dengan yang kufur ini. Nah, coba hitung-hitung kita masuk yang sedikit itu atau belum. Nah, kemudian yang sedikit ini, yang syukur kan sedikit ya. Yang syukur sedikit itu. Makanya antum jangan bandingkan pengajian dengan konser dangdut, Pak. Ya. Kalau dibuat di sini organ tunggal rame, Pak. Rame. Ya kan? Nah, apalagi dikasih makan gitu ya. Oh, rame itu. Dangdutan kasih makan lagi, Pak. Rame itu. Jangan bandingkan orang yang pergi taklim, datang kajian, nggak sebanding memang, nggak apple to apple. Kenapa? Ya itu tadi, sedikit hamba itu yang bersyukur. Dari sedikit hamba yang bersyukur itu, dan mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini, mau nggak? Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedikit ini. Amin. Sedikit pula syukur mereka kepada Allah. Bayangkan itu, Pak. Apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Sedikit kamu bersyukur. Kamu siapa di sini? Kamu yang bersyukur. Kamu yang bersyukur, yang sedikit itu kamu itu. Kata Allah apa? Kamu yang sedikit ini, sedikit pula masih syukurnya itu. Jadi kalau kita beramal soleh, jadi orang soleh, jangan merasa sudah berprestasi terhadap Allah. Enggak. Belum ada apa-apanya itu. Kalau kita merasa, oh saya udah kayak punya prestasi di hadapan Allah, enggak, belum ada seujung kukunya. Kalau dihitung-hitung ya, dengan apa? Nikmat yang sudah kita terima masih sedikit. Maka ketika Aisyah berkata kepada Nabi, Nabi itu kan sholat malam sampai bengkak, bengkak-bengkak telapak kakinya, iya kan? Begitu hadisnya itu. Aisyah berkata, kalau kita bengkak-bengkak, enggak, dehem-dehem ya. Kalau imamnya baca agak panjang sedikit, kodenya apa? Cepat-cepat lah ruku itu ya, gitu. Bukan bengkak lah, ya kan? Nah, itu apa kata Nabi? Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah kamu sudah diampuni, udah pasti masuk surga, ya kan? Nah, apa kata Nabi?
Bukankah afala akun abdan syakura? Bukankah lebih baik aku jadi hamba yang bersyukur? Artinya Nabi perlu bersyukur, Pak. Ya, merasa kurang. Padahal kan ibadah Nabi sudah gak tertandingi. Kesolehan Nabi ya nggak usah ditanya lagi kan begitu ya. Tapi itu pun Nabi merasa apa? Belum, masih sedikit. Belum mampu untuk menebusnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi dari mana kita punya kesadaran bahwa kita itu masih sedikit bersyukur, Pak? Lakukanlah muhasabah, hitung-hitungan. Kalau nggak hitung-hitungan, kita merasa nikmat Allah itu remeh aja, kecil aja. Macam lalat hinggap di ujung hidung kita, diginikan pergi. Nggak ada apa-apanya. Padahal, aduh, ya itulah makanya perlu muhasabah tadi ya. Hitung-hitungan gitu. Ya, nah, sebelum telat, yaitu apa? Ajal menjemput. Jadi bukan cuma modal semangat aja, Pak. Ada orang yang tiba-tiba banyak sporadis istilahnya. Ya kan, sporadis beramal solehnya, tapi nggak ada dasarnya gitu. Ya itu semangat sesaat aja. Jangan-jangan itu semangat yang memang sengaja dimunculkan setan juga. Karena setan tahu ini orang bodoh ini, paling juga patah sendiri. Gitu. Itu kata setan. Kenapa? Ya tidak apa namanya, tidak tertata dengan baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah perlunya muhasabah. Maka Umar kan berkata, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Memang kita perlu waktu ya. Dalam hidup kita ini, kita bisa hitungannya per hari ataupun per pekan ataupun per bulan atau per tahun. Per tahun ya momennya itikaf lah ya. Untuk melakukan apa? Hitung. Kita banyak lupa ya. Kita lupa masa lalu kita. Bahkan kita pun nggak peduli masa depan kita. Kita hanya pikir hari ini aku ngapain, gitu aja. Orang yang memperbaiki dirinya dengan muhasabah, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Sehingga yang dilakukannya itu betul-betul efektif, betul-betul bermanfaat untuk menutup masa lalunya, kekurangan-kekurangan masa lalunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam Islam ini kan antum beramal bukan hanya modal semangat aja. Ya kan? Apa cukup modal semangat? Enggak cukup. Karena semangat itu bisa luntur, lemah, hilang. Ada penyakit namanya futur. Maka yang perlu dibangun itu adalah kesadaran, awareness. Kesadaran itu bagaimana muncul? Dengan perhitungan. Maka detillah di dalam menghitung hidup ini. Ketat kalau bisa, detil. Ya, nggak usah hitung orang lain, kurang kerjaan tuh. Hidup yang dihitung orang lain, kurang kerja itu. Ya apalagi zaman sekarang, zaman medsos, enaknya memang menghitung orang lain, ya kan? Ngintip-ngintip orang lain, ngitung-ngitung orang lain, enak memang. Tapi kita lupa menghitung diri sendiri, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, mungkin itu ya. Kalau maksudnya sebelum segala sesuatunya terlambat itu adalah ajal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, mati itu kan pasti ya. Karena Allah katakan dia itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Sembahlah Allah sampai datang yakin. Disebut yakin. Kenapa? Pasti. Nggak bisa dihindari mati itu. Itu seperti pintu gerbang yang harus kita lewati. Buat apa takut mati? Bukan nyuruh mati ya, alias bundir, enggak. Tapi itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi Muslim ini falsafah hidupnya, prinsip hidupnya adalah dia mati untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Kalau antum hidup untuk mati, terlalu singkat hidup ini bagi antum. Tapi kalau antum mati untuk hidup, maka hidup itu sangat panjang. Ada kehidupan yang lebih panjang? Ada. Hidup di mana? Hidup di mana? Di alam barzah aja udah gitu panjang, Pak. Sampai kiamat, ya kan? Allah mengatakan, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun," dan di hadapan mereka sudah menunggu alam barzah sampai hari berbangkit, hari kiamat. Kiamat tak kapan-kapan, Pak. Memangnya di dalam kubur gak ada kehidupan? Ada, namanya kehidupan alam kubur. Macam-macam nasibnya, beda. Maka para ulama mengatakan kubur itu bisa jadi taman dari taman-taman surga, bisa juga berubah jadi apa? Lubang dari lubang-lubang neraka. Apa kehidupan alam barzah nggak perlu dipersiapkan? Perlu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu yang jelas terpampang di depan kita. Nah, belum lagi akhirat, lebih panjang lagi. Memangnya begitu kiamat langsung diumumkan surga neraka? Belum. Kiamat itu ya, langsung keluar pengumuman gitu, macam pengumuman CPNS. Nama-nama, oh dia, oh namaku sini masuk langsung. Enggak. Tahu prosesnya gimana? Panjang. Pertama apa? Hah? Pertama apa? Setelah kiamat lah. Hari akhir ini. Pertama apa? Apa pertama yang antum harus lakukan di hari kiamat nanti? Yang antum akan lakukan di hari kiamat nanti? Setelah kiamat lah, setelah habis ini, cerita dunia ini habis ya. Kiamat lah. Apa? Apa yang antum lakukan setelah kiamat loh? Udah cerita kiamat, kiamat dah. Bukan perang dunia ketiga lagi. Kiamat beneran loh, kiamat dah. Apa yang kita lakukan coba? Siapa yang tahu? Hah? Apa yang kita lakukan? Atau nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak siap kayaknya mati. Menunggu, Pak. Menunggu. Antum pernah menunggu? Enak nggak? Apalagi nggak jelas batasnya ya. Waduh, luar biasa, Pak. Bukan menunggu 1 tahun 2 tahun. Ada hitungan akhirat aja, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Antum menunggu 1 tahun aja, pegel nggak? Kalau suruh nunggu 1000 tahun gimana? Ternyata di padang mahsyar ceritanya ini, waktunya cuma 1 hari itu. Tapi 1 hari hitungannya di sana, di sini berapa? 1000 hari, 1000 tahun. Kita nunggu 1 tahun aja pegel, Pak. Nunggunya bukan ada tempat duduk gitu ya, ngopi-ngopi gitu. Bisa disuruh berdiri, nggak dikasih duduk, jangankan duduk, geser pun nggak dikasih. Tahu geser? Ah, jalan-jalanlah ke sana keliling-keliling, udah bosan di sini, nggak bergerak itu telapak kaki.
Makanya orang keringatan di samping matahari akan didekatkan kadar 1 mil. Itu bayangkan ya para jemaah yang dimuliakan. Jadi ya itu kehidupan setelah mati namanya. Nggak mudah. Kalau kita itu mati untuk hidup. Mati bukan akhir segalanya. Ya mati selesai hitung-hitungannya, enggak. Dimulai hitung-hitungan baru. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang kita takutkan itu bukan matinya. Percuma takut mati, Pak. Percuma. Karena Allah katakan hatta kuntum fi buyudin musayyadah. Sampai kamu berada di mana? Benteng yang kokoh sekalipun nggak akan bisa menghindarkan kamu dari kematian. Tapi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah kesiapan kita untuk menghadapi kematian itu. Melewati pintu gerbang kematian itu, Pak. Apa yang akan kita hadapi setelahnya? Gak usahlah jauh-jauh, di dalam kubur aja. Ya, macam-macam nasibnya. Macam-macam. Ada yang dalam kubur itu dia melewatinya dengan nyaman tidur, Pak. Karena malaikat berkata kepadanya, naim naumatal arus. Tidurlah seperti pengantin baru tertidur. Pernah jadi pengantin baru? Arus itu kan pengantin baru ya. Nyenyak tiduran tuh. Mimpi indah tuh ya. Nah, iya. Nanti tiba-tiba membahas Nabi Markon indah. Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami ini? Itu surat Yasin. Ada yang kayak gitu, ada. Ada yang nggak bisa tidur, ada. Nggak bisa tidur dia di alam kubur itu. Siapa? Orang-orang yang dapat siksa kubur. Serendah-rendah siksa kubur itu apa? An-nar yu'radu 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Itu kata Allah terhadap pengikut Fir'aun gitu ya. Yang jelas mereka dapat azab kubur, Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa ashiya. Api neraka yang diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Maksudnya di sini setiap saat. Terus dipertontonkan kepada mereka azab neraka. Itu belum masuk neraka itu. Belum masuk neraka. Itu dalam kubur. Itu siksa kubur yang paling ringan. Karena ada yang didempet ya, dipit macam-macam. Yang paling ringan yang pasti mereka dapatkan adalah orang yang dapat siksa kubur ya, diperlihatkan apa? Neraka. Tempat yang bakal disinggahi. Antum kalau pernah masuk kantor polisi, siapa yang pernah masuk penjara, kantor polisi? Antum disuruh tunggu gitu. Kemudian ada pesakitan lain sedang dibalbal sama polisi itu, dipukuli pak sama polisi itu, dihajar lah. Gitu. Antum ngeliatin gitu. Gimana kira-kira? Itu udah ngompol kali. Walaupun antum belum dipukuli. Tapi ya, nasibnya bakal sama kayak orang ini kan. Bakal dibalbal juga nih sama tentara sama polisi. Orang itu sudah aduh jerit-jerit gitu ya. Antum belum dipukuli. Masih disuruh nonton aja, Pak. Ngelihat gitu. Mungkin ngompol kita dalam celana, betul nggak? Kalau yang pernah masuk mungkin tahu lah. Dicabutlah kuku kawan tuh kan. Wah, gitu. Dia yang lihat itu. Belum dicabut kukunya itu. Sudah copot jantungnya, Pak. Nah itu salah satu siksa kubur itu. Ya, orang yang dapat siksa di dalam kubur itu minimal diperlihatkan kepadanya itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, siksa yang akan dia jalani itu. Dia belum disiksa lagi. Bedakan nasibnya dengan orang yang masuk kubur dapat nikmat disuruh tidur, Pak, seperti pengantin baru tertidur.
Ya. Beda nasib dah para jemaah yang dimuliakan. Nah, hiduplah untuk itu. Para jemaah yang dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Ya, nah, karena mati itu misteri. Apa kata Allah, itu termasuk perkara gaib, mati itu. Allah berkata ya dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kapan waktunya, di mana tempatnya, nggak ada yang tahu. Antum pernah nggak dikasih pelajaran hidup sama Allah? Yang ada di sini, saya tanya kepada orang yang ada di sini. Antum pernah nggak dikasih pelajaran berharga dalam hidup ini sama Allah? Pernah nggak? Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda. Perlu saya tanyakan dengan bahasa yang lain? Perlu? Perlu nggak? Perlu? Antum pernah nggak menghadapi satu kondisi nyaris mati? Coba ingat-ingat. Kalau pernah, berapa kali? Berapa kali? Sekali? Dua kali? Berkali-kali? Lolos dari lubang maut? Kalau berkali-kali, antum masih hidup hari ini. Apa artinya? Allah masih kasih kita kesempatan. Kalau enggak, kita sudah enggak ada dari dulu-dulu. Ya, antara kita dan maut itu, kata Nabi, seperti lebih dekat kematian itu kepada seorang daripada sandal jepitnya, tali sandal jepitnya. Iya kan? Iya. Min sya'si na'lihi, dari tali sandal jepitnya. Tali sandal jepit itu kan pantang longgar, ya kan? Longgar gak enak ya, lepas dia. Ya, pernah pakai sandal talinya longgar. Longgar aja nggak enak, harus kenceng ya kan? Artinya apa? Lengket Pak, kita dengan kematian itu. Nggak jauh sebenarnya, udah banyak mungkin pelajaran yang Allah kasih. Kamu udah berkali-kali nyaris mati, jangan bangga kamu masih hidup hari ini. Wah, saya ini kucing, punya 9 nyawa. Ya, itu pelajaran sebenarnya ya. Nah, kalau kita masih hidup sehari ini dengan berbagai macam peristiwa yang sudah kita jalani itu yang nyaris mati, maka belajarlah dari situ. Itu pelajaran yang jauh lebih berharga daripada antum punya gelar S1, S2, S3. Ya, ya. Mungkin gelar-gelar itu membuat antum gak ingat mati justru. Wallahu a'lam. Nah, demikian saja materinya pada kesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada, ya. Yang paling penting di khasyatullah, Pak. Takut kepada Allah. Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Dasar ibadah itu khasyatullah. Ya. Dan itu yang akan melandasi tindak tanduk kita. Itu juga yang mempengaruhi kualitas ibadah kita. Saya bicara di sini orang-orang yang rata-rata 40 tahun ke atas. Kenapa saya katakan khasyatullah? Karena di usia-usia seperti ini yang perlu dipertebal itu ya rasa takut kepada Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang sholat tapi celaka, Pak. Saya tanya dulu. Ada nggak? Ada ayatnya? Coba baca ya. Baca.
Baca ayatnya. Lupa. Fawailul lil musalli. Apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Yang gimana dia sholat jadi celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ada orang yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga? Ada? Ada. Ada hadisnya? Ada? Ada. Masih ingat hadisnya? Man lam yada' qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabah. Laisa siyamu minal akli wa syurbi walakin minal lagwi wa rafath. Dan banyak lagi hadis yang lain. Ya, orang-orang yang enggak dapat apa-apa. Laisa rubba shaimin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat apa? Lapar dan dahaga. Banyak orang sholat malam. Banyak enggak? Tarawih? Ada enggak orang yang cuma dapat ngantuk? Ada. Nabi mengatakan, rubba qaimin wa laysa lahu min qiyami illa as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam tapi cuma dapat ngantuk, Pak. Ini kan orang-orang yang ibadah. Betul enggak? Orang-orang yang ibadah. Bukan artinya ibadah nggak perlu, enggak. Tapi kalau orang yang ibadah aja belum aman, Pak. Ya, iman lagi orang yang enggak beribadah. Artinya apa? Ada inti ya, core dari sesuatu itu, dari ibadah dan amal-amal yang kita lakukan. Maka dasarnya itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Itu core-nya, atau core-nya. Kalau saya sebut apa, banyak kali lah amal soleh itu kan luas, Pak. Antum mau ngapain coba? Amal soleh, kebaikan-kebaikan, dan manusia sudah punya naluri kepada kebaikan, ya kan? Ada orang masuk surga gara-gara nyingkirkan gangguan dari tengah jalan, ada nggak? Ada. Memangnya gede kali rupanya amal itu. Nyingkirkan gangguan, Pak, dari tengah jalan. Ada paku, ada beling, ada apa, disingkirkan. Ada yang masuk surga gara-gara itu, Pak. Ada yang masuk surga gara-gara nolong seekor anjing yang kehausan. Memangnya gede anjing. Mau mati anjing itu, dikasih ciduk, kasih. Selamat anjing itu. Anjing, Pak, menyelamatkan nyawa seekor anjing. Gara-gara itu masuk surga dia. Ya, gede kali itu amal. Enggak ya? Luas sekali. Kurang spesifik apa? Tapi harus ada dasarnya. Nah, makanya saya jawab tadi, dasarnya, Pak, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan muncul ta'zim, pengagungan. Merasa rendah di hadapan Allah, ya rasa takut. Maka Imam Ahmad berkata, aslul ilmi khasyatullah. Dasar ilmu itu, pondasinya, ilmu itu amal soleh yang luar biasa tinggi itu. Tapi harus ada dasarnya, itu apa? Khasyatullah. Maka Allah mengatakan, innama yakhsha min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Nah itu. Tapi ya rasa takut kepada Allah itu kan perlu dibangun, Pak. Ya, nggak bisa muncul gitu aja. Orang sholat banyak, Pak, tapi hampa aja dia. Nggak ngaruh apa-apa. Orang puasa juga banyak. Orang sedekah juga banyak. Tapi value dari itu apa? Gitu, Pak. Bisa dipahami. Iya.
Dan rasa takut kepada Allah itu bergantung apa coba tadi? Innama yakhsyallaha min ibadihi ilmu. Kita sama-sama baca Alhamdulillah, baca Al-Fatihah dalam sholat, betul nggak? Tapi apa sama? Setiap orang yang baca Al-Fatihah ini punya rasa yang sama? Enggak. Bergantung apa? Ilmunya. Semua kita Allahu Akbar sholat, apa sama? Semua kita puasa, apa nilainya sama? Apa yang membuat value dari amal-amal sholat ini berbeda? Khasyatullah. Itu. Bisa dimengerti ini? Ya saya tahu sih, banyak ada juga orang yang bernama saya itu kalap, sporadis gitu. Nggak tahu dia dasarnya juga nggak ngerti. Ya penting entah kenapa ya tiba-tiba kalap aja dia beribadah. Makanya ada satu perkataan dari Yahya bin Yahya, ulama itu, Pak. Ini diulas secara detail sama Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis. Beliau berkata, setan itu rela. Setan ini kan orangnya nggak relaan, Pak ya, dendaman. Ya kan? Setan itu kan dendaman dia. Itu setan. Tapi ini dia rela, Pak. Ngapain dia rela? Dia rela membuka 99 pintu kebaikan untuk menyesatkan anak Adam dari satu pintu keburukan. Ngeri nggak? Artinya sudah 99%, tinggal 1% lagi itu peluang dia. Tapi dia manfaatkan 1%. Maka yang nggak dipunyai setan, Mbak, iblis, adalah khasyatullah. Yang membuat dia kacau itu ya. Dan yang menyelamatkan Adam setelah dikeluarkan, diusir dari surga adalah rasa takutnya kepada Allah. Maka dia pun minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu yang akan apa ya? Mengawal perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang menghadirkan sikap kehati-hatian. Itulah takwa. Takwa itu hati-hati namanya. Pernah ditanya itu Umar bin Khattab, apa itu takwa? Maka beliau menjawab, bagaimana jika kamu ingin melewati satu jalan, ya, tapi jalan itu penuh dengan onak dan duri, ada beling, ada kacau macam-macam, benda-benda berbahaya di situ. Apa yang kamu lakukan? Apa? Hah? Berhati-hati, menapakkan kaki kita. Ada rasa takut di situ, iya. Kenapa? Ini ngeri jalannya. Sembrono, selesai sudah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah itu dia. Ada lagi yang lain? Itu makanya penting ibadah itu didasari dengan kesadaran. Ya, di samping ilmu ya. Ya. Ada lagi yang lain, kalau nggak ada kita tutup ya, mungkin sudah ngantuk. Udah jam 6:30 ya. Ya kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.